Selamat pagi, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Kembali lagi bersama saya Vincentius Jumali dari SMK Elanus Ruteng, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Manggarai. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap pertama, yang itu menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Lalu selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid, maka akan memperbaiki hubungan dengan murid. Lalu, tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama adalah Nisa tidak terima pekerjaannya selalu dinyontek oleh temannya. Ia marah dan tidak menahan emosi. Lalu berikutnya adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Lisa, tadi saya mendapat laporan dari ketua kelasnya kamu bahwa kamu habis bertengkar dengan si Rio. Iya Pak, tadi saya bertengkar dengan Rio terus saya marah-marah. Lah kenapa kamu marah-marah dengan Rio? Soalnya tadi itu Rio menyontek tugas saya Pak. Bukan hanya tugas dari Pak saja yang dia nyontek Pak, tapi dari guru-guru lain juga. Dan bukan hanya kepada saya saja dia menyontek Pak, tapi teman-teman di kelas juga. Oh begitu. Nah, wajarlah kalau kamu marah-marah. Kalau saya juga berada di posisi kamu, pasti saya pun melakukan hal yang demikian. Lalu apa yang kamu lakukan pada Rio? Saya tadi Pak marah-marah, terus tanpa sengaja saya memukul meja dan menimbulkan keributan di dalam kelas. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya kan? Iya Pak, masa saya diam saja? Saya susah-susah mengerjakan tugas, terus Rio hanya tahu menyontek saja Pak tanpa berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasakan karena kerjaan kamu tidak rela untuk dinyontek oleh Rio. Nah, saya sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya kamu pukul Rio. Nah kalau seperti itu, sekarang kita coba pikirkan coba kita pikirkan tindakan kamu sampai kamu marah-marah dan mukul meja itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Ya, menurut kamu tidak ya. Jika demikian, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah engkau melanggar dari perbuatan tadi? Keyakinan kelas kita yang sudah saya langgar itu sikap tidak saling menghargai antara sesama. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Pak. Nah kalau itu penting, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang kamu harus lakukan di saat kamu sedang marah? Lebih sabar lagi. Oke, bisa lagi ya. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Iya Pak, saya bersedia. Baik. Jika bersedia, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dan lebih mengontrol emosi saya dan melaporkan kejadian tersebut kepada guru wali kelas atau guru mata pelajaran.
Oke, betul sekali Nesa, tindakan kamu sangat tepat. Terima kasih. Ya, silakan kembali ke kelas. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa, saya dari kelas 10 farmasi. Saya sangat senang diajak oleh Pak Incen untuk berdiskusi bagaimana caranya mengendalikan diri dalam amarah. Saya harus lebih sabar lagi dan harus saling menghargai antara teman saya dalam... Kasus kedua adalah Revan sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Revan. Baik Revan, tadi saya mendengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering terlambat. Ya Pak, Menurut piket dan Revan, kira-kira Revan sudah berapa kali terlambat datang ke sekolah? 4 kali Pak. Oh, 4 kali. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Menurut Revan? Satu kesalahan Pak. Baik Revan. Menurut saya berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting dari itu adalah kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Oke. Lalu kalau seperti itu Revan, kita cari solusi bersama ya. Ya Pak. Oke. Kira-kira menurut Revan sering terlambat pasti punya alasan. Kira-kira apa alasan? Karena setiap malam saya sering kadang Pak sambil mana dan kurang tidur, makanya sering datang. Oh, kamu tahu keyakinan kelas kita? Tahu Pak. Oke. Menurut kamu, Revan, keyakinan kelas apa yang kita sudah sepakati, Revan? Tahu Pak. Oke. Kalau terlambat datang ke sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidak Pak. Oke. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah melanggar dari perbuatannya Revan? Sebelum waktu Pak. Oke, disiplin waktu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting Pak. Penting Pak kalau membuat saya bisa menghargai waktu dan bisa membuat saya rajin ke sekolah. Oke. Betul, menghargai waktu itu sangat penting dan bermanfaat untuk kita, Revan. Dan itu juga dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu pekerjaan kita juga tidak menumpuk jadinya. Lalu kita juga dapat melatih rasa kepedulian seperti itu. Ya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf Pak karena sudah sering terlambat. Oke, betul sikap kamu Revan itu sudah sangat bagus. Ya Revan, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Lalu menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Ya Revan, kamu sudah menemukan solusinya ya. Saya nanti dengan orang tua kamu akan berdiskusi supaya kamu tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Ya Pak. Baik Revan, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Semangat belajar dan tetap semangat. Oke, mantap. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Revan, saya dari kelas 10 farmasi. Saya sangat senang sekali karena sudah berdiskusi dengan Pak Incen untuk menemukan solusi karena saya sering datang terlambat. Dan terima kasih Pak sudah memberikan solusi yang baik untuk saya. Saya berjanji tidak akan begadang lagi, nanti akan main HP lagi supaya saya akan cepat datang sekolah. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat. Salam dan bahagia.